Ya, advokat itu kalau menurut saya tidak boleh melulu mencari uang dari menangani perkara orang per orang atau Ya, mengurusi perkara perusahaan-perusahaan. ya, Tapi dia harus menyisikan separuh kegiatannya kepada aktivitas sosial, ya, mengadvokasi masalah-masalah masyarakat, ya, ya, mengkritisi aktivitas pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat di bidang hukum. Ini yang kita tidak lihat pengacara-pengacara di era reformasi ini, sebagaimana saya lihat pengacara-pengacara di era Orde Baru. hmm, Di era Orde Baru di mana orang takut sama Soeharto, tetapi banyak advokat yang langsung tampil dan membela rakyat. Langsung tampil dan mengkritisi tindakan pemerintah yang ya, merugikan rakyat, merugikan negara. Tapi sekarang banyak advokat senior yang hanya cari kenyamanan. ya. Mereka punya nama besar dulu, tapi karena mereka sudah sering terlibat dalam perkara-perkara yang banyak duitnya, maka mereka mengambil posisi nyaman. Padahal Hmm. kita tahu banyak jebolan-jebolan LBH yang pada waktu sebelum reformasi itu hebat-hebat, tapi begitu masuk reformasi, mereka menjadi advokat-advokat yang diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk mengamati dan memperkenalkan tokoh-tokoh advokat Indonesia karena akhir-akhir ini orang sangat apa ya memperhatikan para tokoh yang dikaitkan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi April 2025 dan seterusnya, dan juga akan kami usahakan untuk bisa menjadi buku. Nah, saat ini saya sudah bersama seorang advokat yang sangat terkenal, yaitu Bapak Petrus Celestinus SH MH. Apa kabar Pak Petrus? Kabar baik, Ya, Pak kabar Petrus, baik. Pak Petrus lahir 19 Mei 1955, Ya, menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Sejak ya. kuliah sudah Jadi gigih saya koreksi membela. sedikit. Ya, silakan Pak. Saya S1 di Jayabaya, kemudian S2-nya itu mulai tahun 94 Ya, sampai 96 di ujung mau hmm, eh, ujian, ya, ya, untuk tesisnya. ya. Kita disibukkan oleh peristiwa 27 Juli 1999 itu Betul. sehingga saya tidak sampai tuntas di S2-nya. Ya, Begitu. baik. Ya, baik. Nah, memang Pak Petrus Celestinus ini sangat dikenal sebagai advokat yang menjadi koordinator tim pembela demokrasi Indonesia. Nah, mungkin supaya lebih jelas, pasti kegiatan Pak Petrus Celestinus itu tidak hanya membela tim demokrasi Indonesia ini, tapi mungkin ada juga kegiatan sebelumnya,
Mungkin bisa diceritakan Pak, perjalanan karir Bapak sampai saat ini. Iya, jadi memang aktivitas membela orang, terutama orang-orang kecil, Ya. itu saya lakukan sejak tahun 1977 waktu saya masih kuliah. Hmm, Jadi pada tahun 1977 itu karena orang-orang terutama dari NTT ya di Jakarta ya. tahu bahwa kita ini kuliah di Fakultas Hukum sehingga mereka yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan ketika mereka di PHK atau mereka menghadapi persoalan hukum dengan perusahaan, mereka minta bantuan hukum ke saya. Ya. Nah, saya lalu walaupun pada waktu itu kuliah di Fakultas Hukum Jayabaya itu baru di tahun kedua, Ya. ya, di tahun ketiga, saya harus mulai pelajari tentang hukum perburuan, walaupun pada saat itu kita belum sampai mendapat mata kuliah hukum perburuan. Hmm, Karena itu di Fakultas Hukum di tahun ketiga ya. ya. Nah, jadi saat itu saya mulai membela orang-orang Flores ya. Lalu dari orang-orang Flores itu berkembang sampai membela banyak orang, Ya. khususnya tentang mereka yang di PHK. Ya. Mengapa pada waktu itu mereka memilih eh, orang-orang yang di luar advokat? Karena kalau mereka menunjuk advokat yang membela mereka, mereka dikenakan pembayaran, padahal mereka tidak punya Hmm, uang. hmm, Nah, sehingga dengan memilih kami, terutama saya yang masih kuliah, saya waktu itu memberanikan diri membela mereka tanpa harus dibayar. hmm. Karena waktu saya kuliah itu, saya sudah terbiasa dengan naik bis, nggak bayar, aman. Ya. Ya, kalau makan di warung, kalau ada uang kita bayar, belum ada uang kita minta dicatat dulu. Nanti kalau ada uang kita bayar, diterima juga. Ya. Sehingga ketika kita membela buruh pada waktu itu, tidak sulit untuk kita mengerjakannya sampai selesai. Hmm, Jadi bisa dibayangkan dari sejak tahun 97 sampai 1980, 81 itu saya menghidupi kuliah saya dan kehidupan saya sebagai perantauan di Jakarta itu dari penghasilan buruh yang saya bela. Ketika mereka dibayar, saya dibagi juga. hmm. Gitu. Jadi disitulah saya merasa membela orang kecil itu banyak hikmahnya. Dan Ya. kita dibayar dengan keikhlasan mereka. Ya. Jadi mereka senang, kita pun senang. Ya. Baik. Sehingga dalam perjalanan profesi saya ini, saya merasa orang-orang kecil itu punya andil terhadap Ya. kesuksesan saya menjadi sarjana dan menjadi advokat. Ya. Baik, Pak Begitu. Petrus. Kemudian langsung ke kasus yang sangat terkenal, yaitu jadi tim pembela demokrasi Indonesia. Mungkin bisa Iya, diceritakan sejak awal. jadi saya ini pada waktu masih kuliah pun saya sudah magang di kantor advokat terkenal waktu itu Bapak R.O. Tambunan. Oh, ya, ya, Di ya. tahun 81 saya masih kuliah, saya sedang mempersiapkan diri untuk ujian S1-nya. Ya, Saya diminta Pak R.O. Tambunan untuk bekerja membantu dia di kantornya. Karena sebelumnya saya waktu urus perkara buruh, saya pernah berhadapan sama dia. Jadi pada waktu saya diminta mau bekerja di kantornya, saya bilang dengan senang hati. Bahkan hmm, tidak dibayar gaji pun saya senang belajar advokat ya, di kantor Bapak. ya, Nah dari situlah saya bekerja magang 2 tahun di situ. Kemudian saya mencoba untuk buka sendiri. ya, Lalu ketika tahun 96, jadi saya ya, lepas dari Pak Ero Tambunan itu tahun ya, 82. ya,
Nah, dalam dalam perjalanan setelah saya keluar, saya tetap berkomunikasi. Saya sering diminta untuk menjalankan pekerjaan tertentu oleh Pak RO walaupun saya sudah keluar. Jadi hubungan tetap baik. Sehingga pada waktu peristiwa Mega, Ibu Megawati akan disingkirkan dari Partai Demokrasi Indonesia, Ya. Pak RO Tambunan mengambil inisiatif untuk membentuk tim pembela. Hmm. Nah, memang pada waktu itu menghimpun advokat-advokat besar untuk bekerja membela Ibu Megawati menghadapi kekuatan Orde Baru yang pada waktu itu ingin menyingkirkan Ibu Mega dari PDI, itu agak susah Hmm. karena banyak yang tidak mau. Pertama karena mungkin Ya. karena lawan penguasa, yang kedua pekerjaan tidak ada uangnya. Jadi akhirnya Pak Ero Tambunan minta saya menghubungi mencari teman-teman siapa aja yang advokat yang mau. Dan saya dapat mengumpulkan banyak teman-teman dari yang masih muda-muda, dan saya termasuk waktu itu juga masih muda, umur mungkin belum 40 kalau nggak salah ya. 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 Jadi ya dapatlah teman-teman ya dari Batak, dari Flores, dari Jawa beberapa orang. Kami bergabung di situ bersama Pak Ero Tambunan. Waktu itu Pak Ero Tambunan sebagai koordinatornya. Hmm. Dan PPDI ini dibentuk oleh advokat-advokat senior pada waktu itu antara lain Pak Ero Ya. Tambunan, Buyung Ya. Nasution, Pak Ya. Haryono Citro Subeno, Ya. Ya. Pak Maruli Simorangkir, dan Ya. lain-lain untuk membela demokrasi yang pada waktu itu Ya. ingin direcoki oleh Orde Baru. Jadi tahun 1996 itu ketika kami sedang mempersiapkan diri untuk persidangan terhadap gugatan TPDI, ya, gugatan TPDI terhadap keputusan Kongres Medan yang melahirkan PDI menjadi dualisme, Ya. kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, pada saat sidang pertama dimulai, beberapa hari kemudian meletus peristiwa 27 Juli. Hmm. Ya. Sehingga konsentrasi untuk fokus kepada persidangan mempersoalkan keputusan Kongres Medan pada waktu itu menjadi Ya. terpecah. Ya. Karena kita harus mulai urus 124 pendukung Ibu Megawati yang ditahan oleh Polda Hmm. Metro Jaya. Kita butuhkan begitu banyak pengacara Ya. karena harus 124 orang itu terbagi dalam beberapa tim pengacara untuk dampingi. Dan semangat pengacara-pengacara muda waktu itu yang mau bekerja secara prodeo itu cukup banyak. Sehingga kita berhasil membentuk Hmm. tim besar untuk menyelesaikan posisi 124 tersangka Ya. dari simpatisan Ibu Mega yang waktu itu ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada 27 Juli 1996. Ya. Jadi dari dua perkara, perkara menghadapi gugatan terhadap Kongres Medan oleh Ibu Megawati Ya. dan perkara pidana menghadapi tuntutan pihak kepolisian dan kejaksaan bahwa simpatisan Ibu Mega ini menguasai kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 itu dianggap sebagai tindak pidana. Kami menghadapi perkara itu boleh dikatakan hampir 2 tahun. Hmm. Tahun 96, 97 itu total kami hampir tidak punya kesempatan untuk mengurus perkara lain, Ya. kecuali hanya fokus pada perkara-perkara yang dialami dihadapi oleh Ibu Megawati dan PDI yang waktu itu ketua umumnya adalah Ibu Megawati. Hmm. Nah, tetapi ya namanya mungkin karena kita bekerja secara tulus dan ikhlas, walaupun kita fokus kepada perkara ini, tetapi ah, kami boleh dikatakan masih bisa masih bisa menghidupi keluarga Hmm. karena ada saja satu dua perkara yang klien masyarakat masih percayakan kepada kantor kami dan itu Ya. dijalankan oleh anak buah kami. Nah, begitu 96, 97, 98 puncak perjuangan itu menghasilkan di mana kekuatan pendukung Ibu Megawati dan mahasiswa pada waktu itu berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya sebagai presiden dan bersamaan dengan itu tumbangnya Orde Baru Ya. dan lahirlah reformasi.
Tetapi walaupun sudah lahir reformasi, ya, di mana PDI merupakan salah satu partai yang juga menguasai parlemen pada waktu itu, banyak kader PDI yang kemudian menjadi PDIP, jadi penguasa. Kami Ya, tetap di luar ya. karena PDI independen, ya, PDI ini Oh, independen, tidak merupakan bagian dari PDIP. ya, Walaupun beberapa anggota TPDI ada ya. yang menjadi anggota DPR seperti Trimedia, Hmm, Ibu Dwiria Latifa, Ibu Tumbuh ya, Saraswati, Pak Amin Aryoso, ya, ya, Didi Supriyanto, mereka menjadi ya, anggota DPR. ya. Nah, kami tetap di luar, kami ya kembali ke profesi masing-masing, tetapi masih terus memperjuangkan perkara 27 Juli itu. Nah. Karena perkara 27 Juli itu, walaupun Ibu Mega sudah jadi presiden, tapi perkaranya macet. Hmm, Nah, penyidikan di Bareskrim itu tidak jalan, dan pada waktu Pak Gus Dur menjadi presiden, perkaranya jalan. Ya, hmm, penyidikannya berjalan sampai menjadikan beberapa jenderal TNI dan jenderal polisi menjadi tersangka, ya, seperti Sutioso dari TNI, Sarwan Hamid, Tri Tamtomo, Sutioso itu tersangka 27 Juli nah, hmm, dari unsur TNI-nya. Sedangkan tersangka dari unsur ya, Polri-nya itu mantan Kapolri Dibio Widodo, hmm, mantan Kapolda Metro Jaya Hama Minata, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Bapak saya udah lupa namanya, ya, ya, dan lain-lain. Belum ya, lagi dari pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan itu, ya, seperti Suryadi, Butu Tapea, Yoris Raweyai, dan lain-lain itu mereka juga semua jadi tersangka. Itu ya, ketika Gus Dur menjadi ya, presiden. ya, Nah, hasil penyidikan dari tim Koneksitas 27 Juli yang dibentuk oleh Presiden Jokowi waktu itu masih menjadi presiden, sudah menetapkan sekian banyak orang itu jadi tersangka, tapi ya, perkaranya tidak bisa diteruskan oleh kejaksaan sampai ya, sekarang. ya, Lalu orang bertanya-tanya, kenapa pada waktu Mega menjadi presiden perkara ini mandek? ya, Nah, Ibu Mega waktu itu mempertimbangkan, kalau saya dorong-dorong ini perkara supaya diteruskan sampai pengadilan, orang akan menilai Ibu Mega sebagai terjadi konflik kepentingan. Mentang-mentang dia presidennya, orang seenaknya dihukum. ya, Maka Ibu Mega mengambil posisi netral. Biarlah soal perkara ini diteruskan atau tidak, kita serahkan kepada kejaksaan, tetapi masyarakat silakan, TPD silakan mendorong, mendesak, mengkritisi terus. ya, Nah, akhirnya ya kami walaupun di tahun-tahun di mana Ibu Mega jadi presiden, kami tetap mempersoalkan kenapa ya, kejaksaan menahan-nahan perkara ini tidak pernah dilimpahkan ke persidangan pengadilan. Dan memang nyatanya sampai sekarang perkaranya digantung terus, tidak ada kejelasan. Jadi sekian besar, sekian banyak jenderal yang jadi tersangka, polisi, tentara yang jadi tersangka itu sampai sekarang masih melekat, tidak ada ya, SP3. ya, Itulah baik, perkara terbesar dalam sejarah ya, perjuangan profesi kami, di ya, mana bahkan kami ini dijuluki oleh pengacara-pengacara sepatu miring. hmm, Karena pada ya, waktu persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat dalam perkara 27 Juli itu, kami ini ya, jalan kaki dari kantor ya, Pak Ero Tamunan di ya, Majapahit menuju ya, Pengadilan Negeri, selalu jalan kaki ya, bersama-sama dengan Ibu Mega, supaya ya, dengan cara jalan kaki itu ya, pendukung Ibu Mega ya, yang ingin memberikan dukungan itu berdiri di pinggir kiri kanan jalan itu bisa Ibu Mega bisa melambaikan tangan, say hello dengan mereka. ya. Karena Baik, Ibu Mega aku, dilarang berkantor pada waktu itu. Telah terbit. Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video.
Ya, Pak Petrus, eh, tim pembela demokrasi Indonesia ini tadinya banyak dan yang resmi yang mungkin Pak Aryo Tambunan. Tapi kenapa RO, yang terkenal yang RO terkenal Tambunan. ya Aryo Tambunan. Tapi kenapa yang terkenal Pak Petrus? Jadi Pak RO Tambunan ini kan kemudian dalam perjalanan di ujung, Pak RO Tambunan kemudian membentuk sebuah partai. Hmm. Nah, karena dia membentuk sebuah partai dan menjadi pengurus partai, maka Ya. banyak teman-teman yang menyarankan supaya ya TPDI tidak boleh dikaitkan dengan partai. Hmm. Nah, akhirnya waktu itu saya menjadi koordinator TPDI DKI. Nah, ya. Nah, selalu kita terus-menerus menggaungkan soal perjuangan demokrasi Ya. ini dan sampai suatu saat Pak Ero Tambunan juga sakit dan sehingga saya secara penuh menjalankan dan teman-teman lain menjalankan TPDI ini sampai sekarang. Ya. Baik. Dan Luar mengapa ini biasa. sampai sekarang hanya kami yang jalankan menyuarakan terus? Karena kerjaan begini tidak ada yang mau. Tidak Ya. ada uang, tidak Oke. ada yang support, Ya. ya. Banyak risikonya. Jadi ya hanya kami Ya. segelintir sisa-sisa orang TPD yang masih ada ini ya, ini yang kami jalankan terus sampai sekarang. Ya. Baik, Pak Petrus, sekarang bergeser di samping kasus yang apa monumental, legendaris itu. Dalam perjalanan kemudian seperti apa kantor advokat Pak Petrus sendiri? Ya, kantor kantor saya itu tetap jalan dan selalu menangani perkara-perkara orang kecil. Eh, Perkara-perkara di mana orang sudah tidak ada harapan lagi untuk eh, dia bilang saya walaupun kalah, tapi yang penting dosa-dosa lawan saya, dosa-dosa penegak hukum yang menzalimi saya itu diungkap. hmm, Dan itulah kebanyakan yang kita dapat. Jadi mereka sudah kehilangan harapan untuk menang, tetapi mereka ingin perilaku zolim, ya, ya, perilaku sewenang-wenang, perilaku ketidakadilan yang dihadapi oleh klien ini supaya kita menyuarakan. ya, Jadi mereka bilang kalau kita membelanya secara normatif aja diam-diam, dia bilang ya saya ya, kecewa. ya, Klien ini bilang dia kecewa. Jadi buka, buka ke media. ya, Jadi kebanyakan perkara yang kita dapat itu perkara-perkara seperti itu. ya, Sehingga ya walaupun kita banyak menangani kasus-kasus begitu, ya tetapi kasus-kasus rakyat kecil. hmm, Sehingga ya kita tidak masuk dalam, tidak bisa naik menjadi pengacara papan atas dengan orang bilang pengacara-pengacara yang hebat karena sukses ya, secara materi. ya, Kita tidak masuk dalam ya. kategori itu. Nah, eh, kenapa Pak Petrus bertahan di jalur itu, sementara banyak advokat yang lain yang mengurus kasus-kasus besar yang kemudian juga apa menghasilkan yang besar, bahkan kadang-kadang apa hasilnya itu ditampakkan di dalam gaya hidup dan sebagainya. Ya, ini kan soal pilihan, ya. Karena memang dari sejak awal kita memilih untuk tetap berpihak kepada yang kecil Ya, ya, dan berada di pihak yang kecil itu mengkritisi pemerintah. Kita mengadvokasi masyarakat kecil, membangun kesadaran pemerintah untuk memberikan apa yang menjadi hak rakyat. ya, Kalau kita bergeser dan orientasinya kepada kasus-kasus yang ada duitnya, ya, terus nanti masyarakat kecil itu kemana? ya, Jadi kami ini kalau ada satu dua kasus yang ada bayarannya memadai, selain untuk menghidupi kantor dan biaya hidup kami sendiri, kami bisa ya, mensubsidi silang perkara-perkara lain yang tidak ada uangnya. ya. Dan itu pasti kami rugi. Hmm. Karena selalu kami kalah. Karena memang kita nggak punya, kita tidak mau masuk terjebak dalam transaksi. Ya, Ya. Dan memang klien pun tidak ada uangnya. ya, Jadi kalau dalam perjalanan profesi ini, ketika klien ini menghadapi persoalan dan misalnya di polisi atau jaksa, ya. ditanya siapa pengacaranya, pengacara Petrus Celestinus. Dibujuk dia, kenapa pakai dia cabut? Hmm. Sampai sekarang begitu. Kenapa Ya, pakai Petrus Celestinus? Cari yang lain. ya, ya,
Gitu. Itu Ya, akibat daripada karena kita tidak mau neko-neko. ya. Baik. Nah, apakah Pak Petrus yang tidak mau menangani tadi kasus-kasus besar atau yang mempunyai kasus-kasus besar itu yang tidak mau dibela oleh Pak Petrus? Ada yang memang tidak mau dibela karena ketika dia berhubungan dengan oknum-oknum tertentu, disarankan jangan ke orang ini. Nah. Nah, karena nanti dikit-dikit ke media. Nah, jadi Ya, kalaupun orang yang datang ke saya, memang pilihan dia. Kalau saya ya, mau, perkara saya dibuka. ya. Dan itu terjadi Nah, sampai terus menerus sampai sekarang. ya, Karena mereka bilang Pak, jangan itu Petrus itu pengacara politik. eh, ya, Pak Petrus, akhir-akhir ini sebenarnya juga sudah lama bahwa ada dikenal istilah mafia peradilan dan itu Ya, ternyata para advokat juga banyak yang terlibat. Nah, oh sepanjang iya. pengetahuan Pak Petrus seperti apa? Jadi banyak advokat yang terlibat dalam mafia peradilan dengan posisi sebagai makelar. Hmm, Itu yang membuat kami yang lain ini merasa tidak ada kebanggaan menyandang profesi advokat ini. Kehilangan kebanggaan. Bahkan masyarakat ini pada umumnya melihat advokat itu sebagai hantu yang menakutkan. ya, Dia bilang kita bisa kehilangan lebih besar dari hak yang kita akan dapatkan. hmm, Kenapa praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa rekan kita advokat ini eh, sudah sangat meresahkan. ya, Mereka tidak hanya membohongi kliennya, ya, tetapi juga mereka justru bekerja sama menjadi bagian dari kaki tangannya aparat penegak hukum. oh, Oknum-oknum yang brengsek untuk mereka bekerja sama dalam jaringan mafia itu. nah, Dan organisasi advokat yang ada juga tidak berhasil menertibkan oknum-oknum advokat yang bekerja serampangan itu. Baik, saya justru mau masuk ke organisasi advokat. Itu Ya, kenapa organisasi advokat pertama eh, terpecah-pecah banyak, kemudian saling konflik. Kasus terakhir itu yang ada advokat yang dipecat tapi kemudian diterima oleh organisasi yang lain. Nah, sebenarnya seperti apa keadaannya itu, Pak? ya. Jadi kalau konflik tentang dualisme di dalam organisasi advokat ini sebetulnya warisan lama. Hmm. Sejak di Orde Baru dulu pun organisasi advokat ini tidak bersatu, pecah. Hmm. Ada peradi, ada peradin, Rajin. ada ikadin, Ya. ada AAI, kemudian belakangan muncul lagi peradi itu menjadi sekarang ini peradi aja udah 5 atau 7 itu. Iya. Kemudian ada KAI. Jadi ini karena ego, Ya. ego senior-senior yang pengen menjadi panglima dari advokat-advokat yang begitu banyak dicetak setiap tahun. Ya. Ya. Sehingga kalau menegakkan kode etik, menegakkan moralitas advokat, itu sangat susah. Karena Hmm. dia dipecat di organisasi A, besok dia pindah ke organisasi B, dan Hmm. seterusnya. Ini yang membuat organisasi advokat ini tidak bisa bersatu, dan kita sulit mendapatkan advokat-advokat yang punya moralitas yang tinggi. Ya. Sangat sulit. Pak, dulu pernah ada gagasan organisasi boleh banyak, tapi dewan etiknya itu satu. Jadi Itu gagasan siapapun, sudah lama, ya, tapi tidak jadi-jadi. begitu. Oke. Ya, Baik. Nah, karena Pak, masing-masing punya ego. ya,
Pak Petrus, sekarang mungkin secara umum ya, supaya masyarakat itu tahu gambaran mana advokat yang ya mungkin ideal susah lah, tapi yang kira-kira dianggap baik itu kalau zaman dulu siapa, kalau zaman sekarang menurut Pak Petrus siapa advokat-advokat yang masih punya Saya lihat idealisme, kalau integritas zaman dan Saya ya, lihat kalau zaman dulu di waktu kami masih junior itu banyak senior-senior yang masih punya idealisme. ya, Ya, katakan saja pada waktu itu ada Adnan Buyung Nasution, ya, ada Yap Tiam Hien, ya, ada R.O. Tambunan, ya, ada Haryono Citrusbeno, ya, ya, dan masih banyak lagi. ya, Jadi mereka itu walaupun sehari-harinya mungkin secara pribadi hubungannya tidak baik, ya, tetapi ketika muncul persoalan besar di bidang hukum, ya, mereka bisa duduk dalam satu ruangan, mendiskusikan dan ya. menyikapi ya, persoalan itu dan mereka langsung kritik pemerintah. Hmm. Dan mereka selalu melawan kalau pemerintah ingin mengintervensi organisasi advokat. Ya. Karena ketika ada kongres advokat, pemerintah selalu drop orangnya untuk dijadikan ketua. Karena mereka Ya, ingin memecah advokat itu tidak boleh boleh bersatu. ya, Tapi ketika reformasi kita tidak punya idola. ya, Ya, advokat-advokat sekarang tidak punya idola. Siapa kata advokat senior yang bisa jadi panutan? Kita sudah ya, kehilangan semua. Karena semua terjebak dalam pragmatisme. eh, Begitu. ya. Kita lihat dulu Nah, LBH itu banyak melahirkan advokat-advokat yang punya sikap, ya, ya, punya moral yang tinggi dan jago-jago. Tapi ya, begitu masuk reformasi, LBH merosot. ya. LBH sekarang tidak bisa melahirkan advokat-advokat hebat ketika LBH di eranya Orde Baru pada zaman Atan Buyung masih aktif. Ya. Nah, sekarang tidak ketemu orangnya. Ya, Yang ideal itu rambu-rambunya seharusnya advokat itu seperti apa, Pak Petrus? ya, advokat itu kalau menurut saya tidak boleh melulu mencari uang dari menangani perkara orang per orang atau Ya, mengurusi perkara perusahaan-perusahaan. ya, Tapi dia harus menyisikan separuh kegiatannya kepada aktivitas sosial, ya, mengadvokasi masalah-masalah masyarakat, ya, ya, mengkritisi aktivitas pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat di bidang hukum. Ini yang kita tidak lihat pengacara-pengacara di era reformasi ini, sebagaimana saya lihat pengacara-pengacara di era Orde Baru. hmm, Di era Orde Baru di mana orang takut sama Soeharto, tetapi banyak advokat yang langsung tampil dan membela rakyat. Langsung tampil dan mengkritisi tindakan pemerintah yang ya, merugikan rakyat, merugikan negara. Tapi sekarang banyak advokat senior yang hanya cari kenyamanan. ya, Mereka punya nama besar dulu, tapi karena mereka sudah sering terlibat dalam perkara-perkara yang banyak duitnya, maka mereka mengambil posisi nyaman. ya. Padahal kita tahu banyak jebolan-jebolan LBH yang pada waktu sebelum reformasi itu hebat-hebat, tapi begitu masuk reformasi, mereka menjadi advokat-advokat yang diam. Baik. Nah, sekarang terakhir Pak Petrus, apa saran Pak Petrus terhadap anak-anak muda yang juga ingin memasuki profesi advokat supaya bisa menjadi advokat yang ideal tadi? Iya, jadi memang agak susah sekarang ini ya, karena hampir semua organisasi advokat yang ada ini tidak membuka ruang ke situ. Ya, Ya, padahal saya punya keinginan itu di organisasi advokat itu harus ada satu bidang yang khusus dilatih advokat-advokat untuk siap tampil membela rakyat kecil dan juga ya, mengkritisi perilaku pemerintah yang merugikan rakyat. ya, Ya, dia itu harus diberi ruang tiap hari dia bicara, dia ya. kritik.
Makanya kami pernah bentuk Pergerakan Advokat Nusantara. Saya bilang kita bikin organisasi ini, tetapi kita tidak boleh ikut seperti organisasi profesi advokat lain yang sudah ada. Mereka hanya ingin mencetak begitu banyak anggota menjadi advokat, kemudian biarkan dia jalan sendiri tanpa dibina, tanpa dibimbing. Nah, di Pergerakan Advokat Nusantara ini saya bilang kita pilih advokat-advokat yang sudah jadi, kita punya komitmen untuk mengkritisi pemerintah. Ya. Di samping kita cari uang untuk hidup dari perkara-perkara yang ada, tetapi kita harus punya waktu untuk setiap tindakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat. Tindakan pemerintah yang merugikan negara, kita harus tampil terdepan untuk mengkritisi. Karena kita lihat fungsi DPR lumpuh. Ya. Instrumen-instrumen pengawasan yang ada di setiap lembaga pemerintahan tidak jalan. Lalu rakyat ini mau kemana kalau advokat tidak bersuara? Ya, baik. Tetapi kita sulit mendapatkan advokat yang seperti saya katakan tadi. Ya, Pak Makanya orang bilang kok Petrus lagi yang muncul, Petrus lagi yang muncul. Ya. Pak Petrus, terakhir, jadi Pak Petrus masih punya keyakinan bahwa advokat masih punya peran yang sangat penting untuk menegakkan keadilan, tidak sekedar menjadi bagian dari penegakan hukum sebagai profesi. Saya lihat hanya profesi advokat yang bisa diharapkan untuk tampil menyuarakan soal-soal penegakan hukum, karena kita tidak ada beban. Ya. Advokat itu kan punya kekebalan. Ya. Tetapi kekebalan advokat ini meskipun selama ini sering disalahgunakan, bahkan ditakut-takuti dengan tuduhan merintangi penyidikan dan lain-lain, sehingga banyak advokat juga yang menjadi kerdil. Nah, kita masih berharap ke depan ini ya supaya ini disempurnakan. Berilah advokat itu dengan kekebalannya. Organisasi advokat harus sering berbicara dengan Jaksa Agung, dengan Kapolri, dengan DPR, supaya advokat itu harus diberi porsi yang sama dengan lembaga penegak hukum lain. Ya. Tetapi ini belum diperjuangkan oleh organisasi advokat ini. Kita punya advokat sudah ada yang jadi wakil menteri, tapi sampai sekarang kita belum dengar gagasannya apa untuk advokat. Baik. Baik. Itu. Luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Petrus Celestinus SH, advokat yang sudah punya jam kerja cukup panjang, advokat sepatu miring, luar biasa. Iya, itu. Jadi advokat sepatu miring ini julukan wartawan pada waktu kami sidang peristiwa 27 Juli. Ya, baik. Nah, mereka tanya, apa bedanya advokat TPDI dengan advokat lain? Ya. Karena nggak ada yang jawab, wartawan bilang, lihat aja sepatunya. Karena kami jalan kaki dari Majapahit ke Gajah Mada. Ya. Baik, selamat berjuang, sukses terus Pak Petrus. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran Danantara, dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya Danantara, respon BUMN yang masuk super holding Danantara, serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video.